Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang hemat saja belum cukup, tapi perlu lakukan ini. Pepatah Laos bilang bahwa hemat pangkal kaya. Dari sejak zaman sekolah dasar hingga saat ini bekerja, mungkin kamu masih memegang teguh pepatah tersebut. Pepatah yang diperkuat oleh banyak sekali orang yang memberikan kamu pengetahuan tentang perencanaan keuangan, menjajali kamu baik di media cetak ataupun media elektronik seperti sekarang ini, bahwa pentingnya membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Tujuannya hanya satu, untuk berhemat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kamu bisa berhemat? Apakah kamu bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan? Apakah kamu berhasil menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Kalau kamu berhasil, saya ucapkan selamat, karena kamu berhasil untuk menghemat pengeluaran bulanan atau tahunanmu. Tapi ketika kamu berhasil berhemat, belum tentu kita akan sejahtera secara langsung. Bukan tidak setuju dengan pepatah yang telah lama bertahan selama puluhan tahun. Akan tetapi, kamu haruslah sadar bahwa pepatah itu dapat diartikan hemat itu hanyalah pangkal awal menjadi kaya. Oleh karena itu, kalau kamu menginginkan kekayaan, hemat saja tidak cukup. Kamu perlu dari sekedar hemat untuk mencapai kekayaan yang kamu inginkan. Selain berhemat, kamu perlu strategi khusus untuk mencapai kekayaan yang ingin kamu capai. Ada beberapa hal penting yang harus kamu lakukan selain berhemat. Pertama, kamu perlu tahu untuk apa kamu berhemat. Hal ini penting agar pengorbanan kamu setiap bulannya untuk berhemat tidak sia-sia. Bayangkan kalau kamu tidak tahu tujuan kamu mendayung di lautan luas. Tenaga dan waktu yang kamu keluarkan akan sia-sia, bukan? Kedua, berapa lama kamu akan menyimpan dana tersebut? Hal ini penting karena kamu harus tahu sampai kapan kamu berhemat. Ibaratkan lagi kamu berhasil menghemat 600.000 sebulan dan rajin menabung dalam 10 tahun dengan bunga sekitar 4%. Maka dana yang berhasil kamu kumpulkan sekitar 88 juta. Lumayan banyak, tapi tahukah kamu bahwa uang yang berhasil kamu kumpulkan itu berapa nilai aslinya? Apakah kamu ingat bahwa dahulu membeli permen cukup 100 rupiah untuk 3 permen, dan saat ini harus mengeluarkan 2.000 untuk 3 permen yang sama? Adalah penting untuk mengetahui nilai dari uang yang kamu miliki saat ini dan berapa nilainya di masa depan. Kenapa? Karena jangan sampai kamu telah mengumpulkan sejumlah dana di mana uang tersebut nilainya saat ini cukup untuk membayar kuliah 4 tahun, tetapi nyatanya uang yang terkumpul nanti hanya cukup untuk membayar uang pangkalnya saja. Dan ketiga, kamu juga harus tahu kemana dana hasil berhematmu kamu simpan. Katakanlah kamu memiliki penghasilan 3 juta per bulan dan berhasil menghemat sejumlah 20% dari penghasilan, sekitar 600 ribuan yang berhasil kamu hemat setiap bulan. Kemanakah sejumlah dana tersebut kamu tempatkan? Apakah di tabungan, membeli logam mulia, reksadana, atau kamu simpan saja di dompet? Bagian ketiga ini cukup penting untuk mendukung dua langkah yang telah disampaikan di awal tadi. Mengetahui kemana dana hasil berhemat kamu harus disimpan sama saja dengan mengetahui akan naik kendaraan apa kamu sampai di tujuan. Dalam memilih produk keuangan, ketika kamu memiliki tujuan keuangan yang harus dicapai dalam jangka waktu yang relatif pendek, maka produk keuangan yang kamu pilih haruslah yang paling konservatif. Dan sebaliknya, semakin panjang waktu yang kamu miliki untuk mencapai sebuah tujuan keuangan, maka kamu bisa memilih produk keuangan yang agresif. Sekarang, kamu telah mengetahui langkah-langkah untuk mencapai kekayaan. Oleh karenanya, siapapun kamu, berapapun penghasilanmu, apapun latar belakang pekerjaan atau pendidikanmu, janganlah takut untuk bermimpi menjadi kaya raya. Tapi harus kembali ingat bahwa sekedar hemat saja tidak cukup untuk mengantarmu mencapai tujuan keuanganmu, apalagi membuat kita kaya raya. Semoga berhasil dan semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.